Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Windari dari BP 18110016. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kinerja Lingkungan. Kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan adalah hasil yang diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungan serta pengajian kinerja lingkungan yang didasarkan pada kajian lingkungan, sasaran lingkungan, dan target lingkungan. Aspek-aspek kinerja lingkungan. Yang pertama, material. Material terbagi atas dua. Yang pertama, material tidak terbukakan seperti minyak, gas, atau batu bara. Yang kedua, material terbukakan seperti kayu dan air. Yang kedua, energi. Energi ada dalam bagian bentuk seperti bahan bakar, listrik, pemanas, pendingin, atau uap. Energi dapat dihasilkan sendiri atau dibeli dari sumber eksternal dan dapat berasal dari sumber daya terbarukan seperti air, angin, dan solar, atau dari sumber daya tidak terbuka seperti batu, minyak, bumi, atau gas alam. Yang ketiga, air. Pengambilan dari sistem air dapat mempengaruhi lingkungan dengan menurunkan permukaan air, mengurangi volume air yang tersedia untuk digunakan, atau mengubah kemampuan ekosistem untuk menjalankan fungsinya. Yang keempat, biodiversitas. Melindungi keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting untuk memastikan kemampuan spesies tanaman dan hewan. Keanekaragaman genetik dan ekosistem alami untuk bertahan hidup. Keanekaragaman hayati berkontribusi secara langsung pada penghidupan lokal, sehingga menjadikannya sangat penting dalam mencapai pengukuran kemiskinan serta membangun keberlanjutannya. Yang kelima, emisi. Jenis emisi meliputi gas rumah kaca atau GRK, zat perusak ozon atau ODS, nitrogen oksida atau NOx, serta sulfur oksida atau SOx. Di antara emisi udara yang signifikan. Yang keenam, efluent dan limbah. Hal ini mencakup pelepasan air, penimbunan pengolahan, pembangunan limbah, dan penambahan bahan kimia seperti minyak, bahan bakar, dan zat lainnya. Selanjutnya, kepatuhan. Kepatuhan lingkungan yang mencakup kepatuhan organisasi terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup. Ini termasuk kepatuhan terhadap deklarasi, komisi, traktat internasional, dan juga regulasi nasional, provinsi, regional, dan lokal. Dan yang terakhir, pemasok. Suatu organisasi mungkin terlibat dengan dampak baik melalui kegiatan mereka sendiri atau sebagai akibat dari hubungan bisnis mereka dengan pihak lain. Tuntas diharapkan dari sebuah organisasi untuk dan memitigasi dampak lingkungan negatif dan merantai pemasok. Selanjutnya, indikator kinerja lingkungan. Yang pertama, material. Digunakan berdasarkan berat dan volume. Organisasi harus melaporkan informasi berat dan volume total material yang digunakan untuk memproduksi dan mengemas produk dan jasa utama setelah periode pelaporan berdasarkan material tidak terbukakan yang digunakan dan material yang terbukakan yang digunakan. Selanjutnya, material input dari daur ulang yang digunakan. Organisasi harus melaporkan informasi persentase dari material input dari daur ulang yang digunakan untuk memproduksi produk dan jasa utama organisasi.
produk reclaimed dan material kemasannya. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi presentasi produk reclaimed dan material kemasannya untuk setiap kategori produk dan bagaimana data untuk pengungkapan. Yang kedua, energi. Konsumsi energi dalam organisasi. Organisasi harus melaporkan informasi konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya tak terbukakan dan terbukakan dalam kelipatan dan termasuk jenis bahan bakar yang digunakan. Selanjutnya, konsumsi energi di luar organisasi. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berupa konsumsi energi total di luar organisasi. Selanjutnya, intensitas energi. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berupa rasio intensitas energi untuk organisasi. Jenis-jenis energi yang termasuk dalam rasio intensitas apakah bahan bakar, listrik, pemanas, pendingin, uap, dan lain-lain. Selanjutnya, pengurangan konsumsi energi. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berupa jumlah pengurangan konsumsi energi yang dicapai sebagai akibat langsung dari inisiatif konservasi dan efisiensi dalam kelipatannya. Jenis energi yang termasuk dalam pengurangan apakah bahan bakar, listrik, pemanas, pendingin, dan uap, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berupa pengurangan energi yang dibutuhkan produk dan jasa terjual dicapai selama periode pelaporan dalam kelipatannya. Yang ketiga, air. Pengambilan air berdasarkan sumber. Organisasi harus melaporkan informasi berupa volume total air yang diambil dengan disebutkan di mana sumber air itu diambil seperti air permukaan, sungai, danau, dan laut. Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berupa jumlah total sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan berdasarkan jenis ukuran sumber air, apakah sumber ditetapkan sebagai kawasan lindung secara nasional atau internasional. Nilai atau pentingnya sumber air bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat. Selanjutnya, daur ulang dan penggunaan air kembali. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berupa total volume dan penggunaan air kembali oleh organisasi, total volume daur ulang dan penggunaan air kembali sebagai persentase dari total pengembalian air sebagaimana dijelaskan. Yang keempat, biodiversitas. Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdampak dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Selanjutnya, dampak signifikan dari kegiatan produk dan jasa pada keanekaragaman hayati, konstruksi atau penggunaan pabrik, produk, tambang, dan infrastruktur, eksploitasi, polusi, atau masuknya zat-zat yang tidak terjadi secara alami di habitat tersebut, baik yang berasal dari suatu sumber tunggal polusi maupun berbagai sumber polusi. Selanjutnya, habitat yang dilindungi atau direstorasi, ukiran dan lokasi dari seluruh habitat kawasan yang dilindungi atau yang direstorasi, dan apakah keberhasilan langkah-langkah restorasi telah disetujui atau tidak disetujui oleh profesional independen eksternal. Yang kelima, emisi rumah kaca atau GRK.
Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berikut. Emisi GRK langsung kotor dalam menarik ton serta CO2. Yang kedua, gas-gas yang termasuk dalam penghitungan yaitu berupa CO2, HA4, N2O, HFC, dan lain-lain. Ketiga, emisi CO2 dalam menarik ton serta CO2. Selanjutnya, emisi energi rumah kaca tidak langsung. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, emisi energi GRK tidak langsung kotor berdasarkan lokasi. Jika ada emisi energi GRK tidak langsung kotor berdasarkan pasar dalam metrik ton serta CO2. Selanjutnya, jika ada gas-gas yang tidak termasuk dalam perhitungan, apakah berupa CO2, CH4, N2O, dan lain-lain. Yang keenam, air limbah dan limbah. Laporan berdasarkan mutu dan tujuan. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berikut. Volume total pelaporan air yang direncanakan dan tidak direncanakan. Tujuan mutu air termasuk metode pengolahan. Air yang digunakan kembali oleh organisasi lain. Selanjutnya, limbah berdasarkan jenis dan metode pembangunan. Berat total limbah berbahan dengan uraian berdasarkan metode pembangunan berikut jika berlaku: pembangunan kembali, daur ulang, dan pengolahan menjadi kompas. Yang ketujuh, kepatuhan. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terhadap lingkungan hidup, denda yang signifikan dan sanksi non-moneter karena tidak patuh terhadap undang-undang dan atas peraturan lingkungan hidup. Dalam hal yang pertama, nilai moneter total dari denda yang signifikan. Yang kedua, jumlah total sanksi non-moneter. Yang ketiga, kasus yang diajukan, mekanisme penyelesaian angketa. Yang terakhir, penilaian lingkungan pemasok. Sanksi pemasok baru yang digunakan kriteria lingkungan, yaitu persentase pemasok baru yang diseleksi dengan menggunakan kriteria lingkungan. Selanjutnya, lingkungan negatif dalam rantai pemasok dan tindakan yang telah diambil. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, jumlah pemasok yang dinilai untuk dampak lingkungan. Kedua, jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak lingkungan negatif, aktual, dan potensial yang signifikan. Selanjutnya, pengukuran kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan dapat diukur dengan dua cara. Yang pertama, kinerja lingkungan kualitatif. Hasilnya dapat diukur dari hal-hal yang terkait dengan ukuran aset non-fisik seperti prosedur, proses inovasi, motivasi, semangat kerja yang dialami, mewujudkan kebijakan lingkungan organisasi, sasaran, dan targetnya. Yang kedua, kebijakan lingkungan kuantitatif. Hasil yang didapatkan yang diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait kontrol aspek lingkungan fisiknya. Itu tadi persentase dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan.